welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Revi Mariska. Dan di video kali ini aku bakal membahas dan menjawab pertanyaan seputar KIP kuliah. Sebelumnya, bagi yang belum kenal aku, hai, kenalin, nama aku Revi Mariska. Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas dan memberikan informasi seputar masuk kampus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak mau tanya, apakah kalau kita daftar di SNPTN dengan KIP kuliah, apakah kesempatan kita diterima kecil atau sama aja? Nah, di sini aku mau meluruskan nih bahwa SNPTN itu merupakan jalur masuk ke PTN gitu, jalur undangan. Tapi sedangkan KIP kuliah itu merupakan pendaftar beasiswa KIP kuliah gitu. Jadi kedua hal tersebut itu berbeda, dan KIP kuliah itu bukan merupakan salah satu faktor dari kelolosan atau penentu kelolosan kita di SNPTN 2022 gitu. Di SNPTN tahun berapapun itu nggak berpengaruh teman-teman, karena ya namanya KIP kuliah itu beasiswa, bukan penentu dari faktor kelolosan kita. Jangan berpikir bahwasannya jika teman-teman gagal mungkinnya di SNPTN, teman-teman berpikir bahwa gara-gara teman-teman mendaftar KIP kuliah berbarengan dengan SNPTN, itu bukan penentu teman-teman. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu, karena kedua hal tersebut berbeda, karena itu merupakan jalur masuk dan yang satunya yaitu beasiswa. Pertanyaan kedua, Kak, tolong dijawab. Izin tanya, kira-kira kapan ya pendaftaran KIP kuliah 2022? Apakah harus memiliki KIP buat kuliah jalur KIP? Cara daftarnya bagaimana? Nah, jadi mengenai pendaftaran informasi valid pendaftaran KIP kuliah 2022 itu kapan, berdasarkan dari websitenya itu belum rilis ya teman-teman untuk kapan pendaftarannya. Tapi melihat dari tahun kemarin bahwasannya pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 itu dimulai dikira-kira mulai pada akhir Januari atau awal Februari ini teman-teman. Nah, untuk pertanyaan apakah pendaftar KIP kuliah harus memiliki KIP gitu untuk dapat KIP kuliah? Jawabannya sama sekali tidak, karena di sana ada yang namanya PKH, KKS gitu. Walaupun teman-teman tidak ada ketiga kartu tersebut, teman-teman bisa cantumin SKTM. Kak, apakah bisa lolos tuh jika tidak ada ketiga-tiganya gitu? Ada, teman aku juga ada yang tidak ada yang namanya PKH, KIP pelajar kemarin, dan tidak ada KKS, dia hanya cantumin SKTM, dan dia itu berada di desil kurang dari 4 gitu. Nah, dia dinyatakan lolos pada tahun 2021 kemarin, jadi jawabannya bisa-bisa aja gitu untuk daftar KIP kuliah tahun 2022. Dan untuk bagaimana cara mendaftarnya, nah untuk gambaran cara mendaftarnya nanti mungkin aku bakal buatkan tutorialnya, tapi nanti. Dan tahun kemarin jika teman-teman ingin melihat saja bagaimana gambaran dari pendaftaran KIP kuliah dan hal apa saja yang harus disiapkan ketika mendaftar KIP kuliah, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Ini merupakan tutorial cara pendaftaran KIP kuliah tahun 2021 kemarin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mau nanya Kak, daftar SPAN PTKIN juga bisa sekalian daftar KIPK seperti SNPTN? Nah, ini nih mungkin nanti akan aku bahas di video, aku siapkan satu video untuk membahas KIP kuliah beasiswa yang ada di SPAN PTKIN ini. Nah, di sini aku bahas sedikit ya teman-teman, bahwasannya SPAN PTKIN itu beasiswanya bukan dari KIP kuliah Kemendikbud, tapi dia dapat dari Kemenak, yang mana alurnya itu berbeda dengan KIP kuliah Kemendikbud gitu. Jika pada KIP kuliah Kemendikbud ini yang khusus untuk PTN ya, itu mendaftar berbarengan dengan pendaftaran SNPTN, SBMPTN, pendaftaran masuk kampusnya gitu. Tapi jika pada saat di KIP kuliah Kemenak itu sangat berbeda, karena jika kita setelah mendaftar SPAN PTKIN-nya, kita mendaftar terlebih dahulu SPAN PTKIN-nya. Nah, ketika kita dinyatakan lolos di SPAN PTKIN dan masuk ke kampusnya, kita baru bisa mendaftar yang namanya KIP kuliah Kemenak tersebut. Jadi ketika kita sudah masuk ke kampusnya dan jalan beberapa bulan itu kita kuliah, kita barulah mengajukan yang namanya KIP kuliah, dan di sana kita wajib bayar dulu untuk satu semesternya. Di semester pertama maksudnya, seluruhnya wajib bayar dulu UKT di semester pertamanya. Itu yang membedakan antara KIP kuliah Kemenak dan Kemendikbud gitu. Pertanyaan keempat, Kak, emang betul ya pernah dapat KIP sekolah otomatis dapat KIP kuliah? Itu enggak teman-teman, jawabannya itu sangat tidak ya teman-teman. KIP pelajar atau kartu KIP pada saat kita sekolah, atau kita pernah mendapatkan KIP pada saat sekolah, dan ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah itu merupakan peluangnya aja yang tinggi, bukan berarti teman-teman otomatis. Kalau otomatis kan langsung dapet kayak gitu kan. Nah, bukan otomatis, bukan langsung teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan KIP, kartu KIP itu ya sekolah, teman-teman langsung daftar KIP, dapat KIP kuliah gitu, itu enggak teman-teman. Teman-teman juga harus usaha, juga harus menyiapkan beberapa file sama dengan teman-teman lainnya yang enggak mendapatkan KIP pelajar pada saat sekolahnya nanti. Jadi jawabannya itu tidak otomatis ya teman-teman. Oke, next ke pertanyaan kelima. Kak Numpang tanya, Kak, untuk KIP kuliah
kuliah yang desil DTKS-nya lebih dari 4, apakah bisa mengajukan KIP kuliah? Karena sebenarnya saya dari keluarga tidak mampu. Ya, baik teman-teman, ketika teman-teman mungkin ya melihat DTKS tersebut yang mana teman-teman dinyatakan sebagai kategori dari DTKS lebih dari 4, yang mana DTKS lebih dari 4 ini merupakan dapat digolongkan sebagai warga atau masyarakat yang tergolong mampu ya teman-teman. Nah, di sana memang pada di websitenya KIP Kuliah Kemendikbud.go.id bahwasannya jika teman-teman terdaftar di DTKS desil lebih dari 4, itu teman-teman tidak bisa atau tidak usah, maksudnya tidak layak untuk mendaftar KIP kuliah gitu. Namun berdasarkan pengalaman ya, aku kemarin sempat tanya ke teman aku bahwa dia itu merupakan desil lebih dari 4, DTKS-nya terdaftar desil lebih dari 4. Nah, dia mendaftar KIP kuliah juga. Artinya jika teman-teman DTKS lebih dari desilnya lebih dari 4, teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah. Tapi untuk kelolosannya itu mungkin agak rendah ya teman-teman. Bahkan mungkin jika teman-teman sudah diketahui teman-teman sudah di DTKS lebih dari 4, mungkin teman-teman sudah di skip oleh panitianya seperti itu. Nah, untuk informasi teman aku lolos atau enggaknya, aku nggak tahu sekarang apakah lolos atau enggak. Tapi jawabannya yang pasti itu bisa walaupun teman-teman desil lebih dari 4 gitu. Kalau emang yang ngerasa berhak mendapatkan KIP kuliah Kemendikbud 2022 ini. Pertanyaan ke-6. Kak mau bertanya, saya lulusan tahun 2021 dan kemarin ikut seleksi SBMPTN dan mendaftar KIP kuliah juga, tapi tidak diterima di SBMPTN. Apakah untuk tahun ini saya masih bisa mengikuti seleksi KIP kuliah juga untuk daftar SBMPTN 2022? Terima kasih. Ya, jawabannya adalah bisa. Jika teman-teman ya daftar SBMPTN dengan KIP kuliah juga pada tahun kemarin, tahun 2021, namun dinyatakan tidak lolos dan memutuskan untuk gap year, tidak kuliah gitu ya teman-teman, nggak dapat KIP kuliah dari manapun gitu ya. Nah, teman-teman pada tahun ini, tahun 2022, teman-teman masih bisa untuk mendaftar SBMPTN dan KIP kuliah juga, itu masih bisa jika teman-teman nggak menerima beasiswa KIP kuliah gitu. Jawabannya bisa. Pertanyaan ke-7. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, jika kita daftar PTN jalur KIP kuliah pilihan prodi 1 dan 2 tidak lolos, apakah masih bisa daftar PTS jalur KIP kuliah? Terima kasih jika lo berkenan menjawab. Oke, misalkan SBMPTN aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mendaftar SBMPTN pilihan 1 dan pilihan 2 gitu ya, teman-teman mengaitkan KIP kuliah 2022-nya dan dinyatakan tidak lolos dan teman-teman memutuskan untuk ambil di PTS, apakah bisa juga untuk mendaftar KIP kuliah? Jawabannya adalah bisa. Tetapi teman-teman juga harus melihat websitenya universitasnya tersebut. Masing-masing universitas swastanya tersebut, ada beberapa universitas swasta yang tidak menerima jalur KIP kuliah gitu, namun ada juga banyak universitas swasta yang menerima KIP kuliah. Jadi teman-teman harus cari informasi di websitenya universitas yang ingin teman-teman tuju gitu jika teman-teman ingin mendaftar KIP kuliah di universitas swasta tersebut. Dan untuk mandiri gitu, itu juga sama halnya dengan yang aku katakan tadi, bahwasannya teman-teman jika ingin mendaftar KIP kuliah di jalur mandiri itu pun juga bisa, namun dilihat dari universitasnya juga. Seperti contohnya kemarin UGM itu bisa, dan Unpad itu bisa. Ada salah satu teman aku yang lolos KIP kuliah di jalur mandiri gitu ya, dia sama sekali nggak bayar, padahal dia jalur mandiri. Tetapi ketika dia daftar KIP kuliah dia dinyatakan lolos, berarti dia nggak bayar apapun gitu ya, jadi 0 bayarannya gitu. Pertanyaan ke-8. Kak, saya mau tanya, kalau saya daftar KIP di semester 3 akhir ini masih bisa nggak ya? Nah, KIP kuliah ini khusus untuk angkatan tahun 2022, 2021, dan 2020 yang belum pernah kuliah gitu. Tapi jika teman-teman sudah jalan di semester 3, teman-teman mendaftar KIP kuliah 2020 nggak bisa gitu ya, karena ini emang untuk maba. Tapi jika teman-teman itu out dari universitasnya dan memutuskan untuk ambil SBMPTN ataupun SNPTN, teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah gitu, dengan catatan seperti itu tadi, teman-teman keluar dari universitasnya dan mengikuti SBMPTN dengan KIP kuliah seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin tetap lanjut di universitasnya namun ingin mendaftar KIP kuliahnya saja, itu tidak bisa teman-teman, karena ini khusus untuk mahasiswa baru. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Kak mau tanya, bisa nggak daftar SNPTN dan SNPN menggunakan KIP kuliah secara bersamaan? Nah, jawabannya adalah bisa. Ketika kita ingin mendaftar dua jalur tersebut, SNPTN untuk PTN, SNPN untuk Politeknik gitu ya, itu bisa teman-teman. Nah, nanti teman-teman lihat ketika sudah teman-teman buat akun, mengisi data, di sana ada pendaftaran SNPTN, di situ ada kolom ya teman-teman, SNPTN, SNPN gitu ya. Nah, di situ teman-teman klik aja jika teman-teman ingin daftar SNPN dan SNPTN, bisa. Jawabannya adalah bisa. Oke, bagi teman-teman yang kepo informasi mengenai SNPTN Politeknik tahun 2022, teman-teman bisa kunjungi di link yang aku sediain di deskripsi ini, itu adalah penjelasan SNPTN. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton
Q&A mengenai pembuatan akun LTMPT, juga teman-teman bisa klik link di deskripsi, udah aku sediakan di deskripsi ini. Bagi teman-teman yang menyukai channel ini, tinggalkan like dan jangan lupa komen. Dan jika teman-teman ingin bertanya dan ingin cepat dibalas, teman-teman bisa DM aku di Instagram @mariska_28. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, semangat.